Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kaki menuju masjid yang penuh mubarak ini guna melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjemaah, dengan meninggalkan segala aktivitas urusan keduniaan kita guna meraih ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang setia, dan juga kita semua yang berada di dalam masjid yang penuh mubarak ini sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai basyiran wa nadhiran, dan juga sebagai uswatun hasanah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Setelah kita melakukan ibadah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan 1444 Hijriah, maka apa yang kita dapatkan dari puasa kita itu adalah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini dapat kita memahami bahwa hikmah dari puasa yang kita lakukan sebulan penuh adalah mendapatkan derajat takwa, karena derajat takwa adalah derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa puasa itu bisa menjadikan kita bertakwa kepada Allah? Karena di dalam berpuasa itu ada beberapa keutamaan yang kita dapatkan dalam berpuasa. Yang pertama adalah keikhlasan dan kejujuran. Karena orang yang berpuasa itu sangat ikhlas karena tidak ada riya di dalamnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyamu la riya'a fih." Puasa itu tidak ada riya di dalamnya. Maka Rasulullah itu menganjurkan kita berpuasa karena puasa itu tidak ada tandingannya. Alaikum bisyam fa innahu la mislalah. Hendaklah kamu berpuasa karena puasa itu tidak ada tandingannya. Juga melatih kita jujur, karena ketika kita berpuasa kita tidak berani makan walaupun dengan sembunyi-sembunyi, tidak ada orang yang melihat. Itu artinya kita betul-betul jujur di hadapan Allah, sehingga kita ikhlas meninggalkan makan dan minum ketika kita berpuasa, walaupun dalam keadaan sendiri tanpa seorang pun yang melihatnya.
Kemudian keutamaan yang kedua adalah kesabaran. Di dalam kesabaran itu ada 3 macam kesabaran yang kita dapatkan dalam berpuasa. Yang pertama, sabar ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa. Karena berpuasa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan larangan Allah, yaitu dengan meninggalkan makan dan minum serta hubungan suami istri ketika kita berpuasa di siang hari. Kemudian sabar di dalam mengalami beberapa macam kesusahan dan kesulitan, yaitu sabar di dalam menghadapi berupa kelaparan dan kehausan serta syahwat seksual yang harus kita tahan ketika kita berpuasa. Yang ketiga, sabar. Yang ketiga adalah kedisiplinan. Karena di dalam puasa itu kita tidak akan berhenti makan di waktu sahur kecuali setelah azan subuh berkumandang. Dan kita tidak akan berbuka kecuali waktu azan maghrib berkumandang. Maka puasa ini perlu kita jadikan pedoman, lalu kita hayati, kemudian kita amalkan dalam berpuasa itu, yang kita sebut dengan P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan puasa. Ada 4 P yang kita akan dapatkan dari puasa ini, dan ada juga 4 P yang harus kita tinggalkan dalam berpuasa ketika kita mendapatkan derajat takwa, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134. P yang pertama adalah pemurah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Artinya orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Allah mencintai orang yang kaya lalu dermawan, suka memberi, tetapi Allah lebih mencintai kepada orang miskin tetapi suka berderma atau memberi, karena dalam kemiskinan lebih sulit untuk berderma daripada ketika kaya raya. Dan Allah lebih benci kepada orang miskin dan kikir, tetapi Allah lebih benci kepada orang kaya tapi kikir. Maka marilah kita menginfakkan harta yang diberikan oleh Allah kepada kita sebelum datang hari di mana tidak ada lagi pertemanan, tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi tolong menolong. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah harta kalian yang telah dianugerahkan kepadamu sebelum datang hari di mana tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi pertemanan, dan juga tidak ada lagi tolong menolong. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Dan apa yang kamu infakkan itu pasti akan dibalas yang lebih banyak, yang lebih baik daripada apa yang kamu infakkan. Wa antum la tuzlamun. Dan pasti kamu tidak akan dirugikan dan tidak akan dianiaya. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan apa yang kamu infakkan itu betul-betul hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikannya itu kembali kepada dirimu sendiri. Wa ma tunfiqu illa bitiga'a wajhillah. Karena kita berinfak di jalan Allah itu karena betul-betul untuk mendapatkan ridhonya semata-mata. Dan yang kita akan tinggalkan dari P pertama yaitu pelit, karena pelit itu tidak akan mendapatkan kebaikan daripadanya.
Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali apa yang kamu infakkan yang kamu suka. Walladzina yaknizuna adh-dhahab wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan harta berupa emas dan perak lalu dia tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, maka ancamlah dia dengan siksa yang amat pedih. Dan P yang kedua yang kita akan dapatkan dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu peramah, bukan pemarah. Wal kaziminal ghaiza, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti ala rifq ma la yu'ti alal anfi wa ma yu'ti ala siwahu. Maaf, ini adalah hadis, bukan ayat. Sesungguhnya Allah itu maha lembut. Dia mencintai kelembutan dan dia memberi dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan, dan tidak memberi kecuali dengan kelembutan. Dan menjadikan kita menghindari yaitu sifat pemarah, karena hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna rajulan qala ya Rasulullah murni bi amalin wa uqallilu qala la taghdab. Artinya dari Abu Hurairah bahwasanya ada seorang berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, suruhlah aku satu amal yang tidak lagi aku banyak bertanya. Maka beliau menjawab, la taghdab, jangan marah. Kemudian juga di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Darda, qultu ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhilni al jannah, qala la taghdab. Dari Abu Darda beliau berkata, ya Rasulullah, tunjukkanlah padaku amal yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Maka beliau menjawab, la taghdab, jangan marah. Beliau juga bersabda, as-syadidu bisur'ati laisa as-syadidu bisur'ati innama as-syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah kekuatan itu dengan otot yang kekar, tetapi sesungguhnya kekuatan itu adalah yang mampu menahan emosinya ketika dia marah. Dan P yang ketiga adalah pemaaf, lawannya adalah pendendam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wal afina anin nas, yaitu orang-orang yang suka memberi maaf kepada manusia. Jadi di dalam Al-Quran dan hadis itu menyeru kita untuk memberi maaf, bukan untuk meminta maaf. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawadhu yarfa'akumullah, rendah hatilah kamu, niscaya Allah akan mengangkat derajatmu. Wal afu la yazidul abdu illa izzan fa'fu yu'izzikumullah, dan memberi maaf itu tidak memberi kecuali kemuliaan, maka berilah maaf, semoga Allah mengangkat derajatmu. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bima yusrifullah bihil bunyan wa yarfa'ud darajat. Rasulullah mengatakan, maukah kamu kusampaikan apa yang bisa mengangkat bangunan dan mengangkat derajat? Qalu na'am ya Rasulullah. Mereka menjawab, betul ya Rasulullah. Qala, beliau menjawab, tahlumu ala man jahul alaik, kamu sabar, tabah terhadap orang yang berbuat bodoh kepadamu. Wa ta'fu amman zalamak, dan kamu memberi maaf kepada orang yang menganiayamu. Wa tu'ti man haramak, dan kamu memberi kepada orang yang pelit kepadamu. Wa tasilu man qata'ak, dan kamu menyambung silaturahmi orang yang memutuskan silaturahmi padamu. Dan P yang keempat adalah penyayang, lawannya adalah pendengki.
Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan al-ihsan menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kebaikan itu adalah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Tetapi kalau kamu tidak melihatnya, maka Dia yang melihatmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 154. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Karena dengan rahmat Allah jualah sehingga kamu berlaku lemah lembut. Seandainya kamu berlaku kasar dan keras, maka orang-orang yang ada di sekitarmu pada menghindar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarhamun nas la yarhamuhullah." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah. Man la yarhamu fil ardi la yarhamuhu fis sama. Barang siapa yang tidak menyayangi yang ada di bumi, maka dia tidak akan disayangi yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala taqata'u wala tadabaru wala tabagadu wala tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana." Janganlah kamu saling memutuskan silaturahmi, dan jangan kamu saling membelakangi, dan jangan kamu saling membenci, dan jangan kamu saling mendengki, tetapi jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samiul alim.